Ojo munggah gas, sok sore ini siji suro. Sepurane. Woi, matamu pincang. Halo guys, semua penonton setia, ini Crash Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga pada sehat semua ya guys. Dan ini Crash Movie hadir lagi nih dengan mereview film yang pastinya bakalan bikin kalian tercengang nih dari awal film sampai akhir. Karena banyak artis yang akan disajikan di film ini. Selain itu film ini juga menyajikan beberapa scene horor yang lucu gitu guys. Jadi kalian bakalan ngakak nih sepanjang nonton filmnya. Ya, film yang kali ini bakalan kita review berjudul Sekawan Limo yang tayang perdana pada 4 Juli 2024 dan mendapatkan rating 6,10 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Bagas, Lenny, Diki, Juna, dan Andreo dipersatukan ketika mendaki Gunung Matiopuro. Penjaga pos pendakian mewanti-wanti nih, rombongan harus genap dan dilarang menoleh ke belakang atau akan ada yang mengikuti. Mereka gagal mematuhi mitos itu guys, dan sepanjang perjalanan terus dihantui. Setelah tersesat hingga malam satu suro, akhirnya mereka sadar kalau dari berlima salah satu bukan manusia dan mulai saling tuduh nih siapa yang hantu di antara mereka. Oke, kalian pasti penasaran kan? Tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys, supaya channel Crash Movie semakin berkembang nih. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya. Nah, tidak usah panjang kali lebar, dan inilah film Sekawan Limo. Ono mitos yang mau langgar iki jelas iki. Scene awal film ini adalah sebuah program podcast yang akan ditayangkan oleh dua orang anak muda. Dia mengundang pria bernama Bagas. Bagas ini memiliki cerita horor guys, yang katanya dia mendaki gunung berlima, tapi salah satu dari mereka adalah setan nih. Tapi sebelum mulai podcastnya, lampunya malah mati dan bikin semua ketakutan. Dulu Bagas pergi mendaki Gunung Matiopuro bersama sahabat perempuannya yang bernama Lenny. Saat mau mendaftar, Bagas tidak sengaja nih menabrak seorang wanita berwajah Cina dan wanita itu malah marah-marah guys. Sepurane. Woi, matamu pincang. Setelah melakukan pendaftaran, Bagas kaget karena di papan orang hilang ada gadis Cina yang dia tabrak tadi. Waduh, belum naik aja udah seperti dikasih pertanda gitu ya. Bagas dan Reni pun mendaftar dan dia diberitahu nih sama petugasnya kalau saat mendaki tidak boleh menoleh ke belakang dan dilarang mendaki dengan jumlah yang ganjil. Di sana mereka berkenalan nih dengan seorang pria yang bernama Mas Diki yang katanya sudah sering mendaki di sana dan mereka diajak nih mendaki bersama. Tapi karena jumlah mereka yang ganjil atau 3 orang, awalnya mereka tidak mau. Tapi ada salah satu pria yang menyusul dan dia bernama Juna. Karena Juna katanya ditinggal oleh rombongannya dan karena jumlahnya sudah pas, ada 4, maka mereka mulai pendakian bersama nih dengan 4 orang ini. Aku arep melu rombongane Mas karo Mbak. Pas banget nih. Di awal pendakian Mas Diki sudah mulai ngawur nih. Padahal panahnya ke kanan, tapi dia malah menyuruhnya lewat kiri supaya lewat jalan pintas dan lebih cepat katanya. Setelah perjalanan melewati jalur kiri yang harusnya dia sampai di pos 1, tapi dia agak sampai-sampai guys, dan bahkan melewati 1,5 jam nih. Karena mereka sedang kelelahan dan hari sudah hampir gelap, mereka pun berniat untuk beristirahat dan bermalam di sana. Lenny kebagian tugas untuk mencari kayu bakar, tapi Bagas melihat Lenny berjalan ke tengah hutan. Dan ternyata Lenny yang sebenarnya ada di belakang guys. Di sini Bagas diberi pertanda lagi nih. Dan Diki kaget nih karena melihat seorang pria yang duduk di atas batu dan pingsan. Mereka pun mengecek dan ternyata dia adalah pendaki yang butuh pertolongan. Awalnya mereka ketakutan guys karena wajahnya yang pucat, tapi setelah Bagas mengecek KTP-nya, ternyata dia memang manusia. Di malam hari mereka pun makan nih sambil ngobrol soal pria tadi yang bernama Andreo. Karena Lenny sudah ngantuk, dia masuk ke tenda terlebih dahulu untuk istirahat. Tapi dia teringat nih sama masa lalunya. Dulu ibunya sangat bersemangat untuk mengantarkan Lenny keluar kota untuk kuliah. Tapi karena Lenny keburu, akhirnya mamanya pun ngebut dan gubrak. Terjadilah kecelakaan. Karena kejadian ini membuat Lenny benar-benar trauma guys. Sekarang dia merasa sangat bersalah. Tiba-tiba Lenny kaget guys, seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada Poci guys di atas Lenny yang sedang beristirahat. Aduh. Bagas curhat kepada Diki dan Mas Juna kalau sebenarnya dia suka kepada Lenny, tapi mau tidak mau persahabatannya akan hancur jika dia mengungkapkannya. Andre bermimpi guys kalau dulu dia tidak sengaja menghamili pacarnya
dan dia menyuruhnya untuk menggugurkannya. Tak lama kemudian Andre pun berteriak dan ternyata di sampingnya ada sosok kuntilanak guys. Di tengah malam di sebuah sungai, sepertinya Mas Diki sedang melakukan ritual gitu guys. Tapi di atas batu seperti ada seseorang yang menghantuinya dan bilang bayar hutangmu. Bayar hutangmu, Dik. Setelah melakukan ritual, Mas Diki berniat untuk kabur karena semuanya sudah pada tidur. Tapi untungnya Mas Juna bangun dan melarang Mas Diki untuk pergi. Karena katanya kan ketua pendakian ini adalah Mas Diki guys. Karena sudah dini hari, mereka pun melanjutkan perjalanannya supaya cepat sampai di puncak. Tapi di perjalanan mereka seperti dikagetkan sama sesuatu. Dan Mas Diki yang katanya ketua ini malah ketakutan karena dia didatangi oleh hantu yang tadi dan menagih hutang kepadanya. Di pagi hari mereka beristirahat lagi nih guys, karena mereka masih belum menemukan jalan yang benar. Lenny akhirnya menanyakan kepada Mas Diki sebenarnya dia tahu atau tidak perjalanan menuju ke puncak, karena Mas Diki yang bertanggung jawab mengambil jalur yang tidak sesuai dengan panah. Mas Diki yang sedang bersantai ini dia dihantui lagi guys oleh hantu yang menagih hutang kepadanya. Ternyata hidup Mas Diki dulunya hanya bermain judi online. Terus dia dikejar nih oleh debt collector karena hutangnya yang sangat banyak. Tiba-tiba debt collector itu terpleset dan jatuh kepada alat gerindra yang membuatnya meningsoy. Dan sampai sekarang dia dihantui nih oleh debt collector itu. Ada dua pendaki wanita yang baru turun dan mereka menanyakan tentang jalan menuju puncak masih jauh atau tidak. Tapi dua wanita ini malah seperti tidak mau menjawab gitu guys. Dan dia malah marah nih karena dipanggil Mbak. Katanya itu sangat mengganggu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan tibalah mereka di pos 2 yang di sana sudah ada banyak orang. Mereka bergegas nih langsung memesan makanan karena sudah pada keronjongan nih. Bagas, Mas Juna dan Andre pun memesan makanan di sana. Tapi anehnya penjualnya malah takut saat melihat Mas Juna. Entah karena wajahnya yang menakutkan atau jelek ya guys. Mereka pun makan di sana. Bagas berusaha mengingatkan mereka kalau sebenarnya salah satu dari mereka adalah setan. Tapi mereka masih berusaha tidak membahasnya. Bagas menanyakan soal jalur yang sebenarnya kepada dua orang pria dan dua orang itu tidak menyarankan untuk mereka melanjutkan ke puncak karena besok adalah malam satu suro dan itu sangat berbahaya jika masih memaksakan untuk pergi ke puncak. Cuman lebih baik jangan. Lenny dan Bagas mulai curiga nih sama Mas Diki karena dia sebagai ketua penunjuk jalan bersikap aneh. Lenny tiba-tiba mendengar suara seperti ada yang memanggilnya dan dia berusaha mencari suara itu. Tapi tidak ada suara apa-apa dan untungnya Bagas mengikutinya. Lenny ditambahkan lagi nih sama Poci yang sebelumnya. Tapi dia lebih takut sama Mas Juna yang tiba-tiba muncul dari semak-semak lagi BAB. Mereka terus melanjutkan perjalanan dan sampai akhirnya mereka tiba di pinggir danau. Lenny bilang kepada Bagas kalau kini perasaannya makin tidak nyaman sama Mas Diki. Mas Juna dan Andre pun menanyakan ke orang-orang soal teman-teman Mas Juna yang masih tidak ditemukan juga. Mas Juna teringat kalau di kampusnya dia sering dibully karena fisiknya dan dianggap anak koruptor. Lenny dan Bagas memutuskan nih untuk melanjutkan perjalanan berdua karena tidak percaya sama Mas Diki. Awalnya mereka melarang nih mereka berpencar, tapi Lenny sudah memaksa untuk pergi dan berlari menuju puncak. Bagas hampir ketinggalan guys, dan untungnya setelah sampai puncak dia menemukan Lenny yang sedang mencari suara itu lagi. Tapi kini Lenny berjalan menuju pinggir tebing nih. Bagas pun menanyakan sebenarnya apa tujuan Lenny untuk naik ke puncak. Dan Lenny bilang kalau dia ingin menyusul ibunya karena dialah yang menyebabkan ibunya meningsoy. Tapi Bagas melarangnya dan beberapa saat kemudian Andre, Mas Juna dan Mas Diki datang menyusul ke atas. Karena mereka sudah sampai di puncak, mereka pun foto bersama berlima nih. Lenny marah besar nih kepada Mas Diki karena dia yang egois dan tidak memikirkan perasaan temannya. Lenny juga bilang kalau sebenarnya Mas Diki pergi ke puncak untuk melakukan sesuatu yang salah dan memanfaatkan mereka semua karena dia penakut. Lenny jadi curiga nih sama suatu barang yang dibawa oleh Mas Diki dan dia mengira karena barang itu yang membuat mereka semua tersesat. Lenny dan Bagas memilih pergi berdua nih karena Mas Diki juga makin marah-marah kepadanya. Bagas yang terburu-buru kepleset nih dan jatuh di depan Lenny. Di sini Lenny bersedih kalau dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi dan ingin menenangkan diri, tapi dia malah ketemu sama Mas Diki yang malah membuatnya makin pusing. Bagas menenangkan Lenny nih sambil menceritakan kalau dulu dia memiliki banyak teman di panti asuhan yang membuat dirinya bersyukur dan disitulah juga mereka bertemu pertama kali. Dan Bagas juga bilang kalau dia banyak belajar dari Lenny. Jadi Lenny tidak boleh merasa bersedih atau tidak berguna. Lenny iseng nih nyender ke pundak Bagas dan Bagas langsung salting gitu guys karena dia kan suka sama Lenny tapi tidak berani mengungkapkan perasaannya. Karena hari sudah mulai gelap, Bagas mengajak Lenny nih untuk segera turun sebelum matahari terbenam. Dan disinilah Bagas mengungkapkan perasaannya kepada Lenny, tapi Lenny malah ditampakkan lagi sama Poci yang membuatnya ketakutan dan pergi guys. Aduh.
Mas Juna terpisah di tengah hutan sendirian, sampai akhirnya dia melihat pohon di dekatnya. Tapi pohonnya itu berjalan dan ternyata itu adalah genderuwo yang selama ini mengikuti Mas Juna. Sedangkan Mas Diki juga masih diikuti nih oleh hantu penagih hutang itu, dan membuat Mas Diki benar-benar ketakutan. Semuanya panik karena mereka semua ditampakkan oleh hantu kecuali Bagas. Bagas teringat neneknya nih yang menyuruhnya untuk tidak aneh-aneh, apalagi muncak di malam satu suro. Sok munggah ga, sok sore nih siji suro. Karena semuanya pada ketakutan, mereka pun bermalam lagi nih dan berkemah di sana sambil menenangkan diri. Semua bercerita kalau mereka seperti diikuti oleh salah satu sosok mereka masing-masing kecuali Bagas. Sampai akhirnya Bagas sendiri curiga nih apakah dirinya berbeda nih guys. Hari sudah mulai pagi dan mereka berjalan untuk turun pulang. Mereka kaget ketemu Bebe Juna yang ditutup oleh daun. Padahal mereka kan terus berjalannya. Setelah mereka terus berjalan, ternyata mereka bertemu lagi dengan Bebe Juna. Dan mereka kaget kenapa lewat situ lagi. Mereka berusaha positive thinking nih dan berjalan terus. Tapi ternyata mereka hanya mutar-mutar di tempat itu guys. Dan seperti tidak diizinkan untuk pulang. Mereka terus berjalan sampai malam dan mau tidak mau kemah lagi di tempat yang kemarin. Semuanya sudah lelah karena seharian berjalan dan ingin tidur. Kecuali Andrew dan Bagas. Bagas dan Andrew berjaga sambil bernyanyi dan disinilah semuanya teringat sama masa lalunya. Seperti Leni yang teringat saat kecelakaan ibunya. Mas Juna teringat sama kasus yang dia dibully nih. Mas Diki teringat saat dia selalu kalah di main slot. Dan Andrew yang teringat lagi mantan pacarnya yang dia suruh untuk menggugurkan kandungannya. Setelah Bagas masuk, Andre ngomong sama jimat itu dan bilang kalau dia akan mengembalikan ke tempatnya yang semula dan ingin diantar pulang. Setelah Andre masuk, tiba-tiba 4 hantu tadi yang mengikuti mereka ternyata juga memantau di depan tenda guys. Aduh. Keesokan harinya mereka terus muter-muter nih sampai akhirnya mereka kehabisan makanan. Tapi masih saja mereka tetap di sana sampai kelaparan. Hari kelima dan hari keenam pun mereka tetap berjalan. Mereka mulai kelaparan dan memakan semua hewan yang dia temukan seperti belalang dan lain-lain. Wis mbuh wis mangan opo ke depane godhong-godhong diuntal kabeh. Setiap malamnya mereka juga bergantian nih dihantui oleh hantu mereka masing-masing. Sampai Bagas pun sakit nih. Sampai suatu malam Andre menemukan ular yang dimana mereka akhirnya bisa makan malam dengan kenyang. Walaupun ular dilarang untuk dimakan ya guys. Mereka setelah makan mulai lagi nih saling tuduh-menuduh siapa hantunya. Mereka mulai saling tuduh siapa hantunya sampai akhirnya Mas Juna keceplosan bilang soal kecelakaan Ibu Leni. Sampai membuat Leni marah dan menangis. Tiba-tiba terdengar suara kersikan seperti suara genderuwo. Untungnya Andrew masih menyimpan jimat itu dan Mas Juna pun sadar nih. Tapi setelah itu hantu mereka masing-masing datang. Di sini Bagas mulai curiga kenapa semuanya dikejar oleh hantu kecuali dirinya. Dan dia juga teringat nih dengan kata-kata kalau di sana mereka dilarang moleh ke belakang. Bagas pun teringat sama kata-kata itu sampai akhirnya dia menyuruh untuk memberanikan diri melihat ke belakang. Leni berusaha berani nih melihat ke belakang dan menghampiri pocong itu supaya Leni tidak dikejar lagi. Tapi ternyata pocong itu berubah menjadi sosok ibunya. Di sini ibunya ternyata menghantui Leni karena Leni masih tidak bisa ikhlas dan dia tidak mau Leni merasa bersalah. Ibunya sangat sedih dan ingin memastikan kalau Leni dikelilingi oleh orang-orang yang sayang kepadanya, termasuk juga Bagas. Leni kini pun sadar dan memeluk ibunya untuk yang terakhir kalinya. Bagas dan Leni pun berteriak supaya mereka berani menoleh ke belakang dan menghadapi hantu itu. Ternyata hantu-hantu yang mengikuti mereka itu adalah masa lalu mereka yang tidak berani dihadapi seperti Andrew yang bertemu lagi dengan mantan pacarnya itu. Akhirnya Andrew pun beranikan diri untuk meminta maaf. Sampai akhirnya sosok kuntilanak itu pun menghilang guys. Sedangkan Mas Diki juga berani menoleh ke belakang dan dia teringat masa lalunya yang percaya kepada mbak-mbak supaya bisa menghentikan penagih hutang itu. Ternyata penagih hutang itu bercerita kalau dia menagih hutang itu hanya karena kerjaannya. Karena dia juga butuh gaji, butuh uang untuk nafkah anak dan istrinya. Sekarang dia sudah meninggal dan dia sedih tidak bisa bertemu dengan anak dan istrinya. Mas Diki akhirnya pun sadar dan berniat untuk melunasi hutangnya dan menjual semua barangnya supaya targetnya selesai dan istri dan anaknya mendapatkan gajinya. Kini sisa Mas Juna yang harus menghadapi genderuwo nih. Dia sudah memberanikan diri menghadapi genderuwo itu, tapi genderuwo itu terus mendekati Mas Juna. Akhirnya mereka berpikir kenapa hantunya muncul saat Mas Juna sedang sendirian saja. Dan sepertinya hantu itu ingin berteman dengan Mas Juna. Akhirnya Mas Juna ini teringat sesuatu guys. Mas Juna ini adalah anak orang kaya guys. Dan 3 teman perempuannya itu berteman dengannya hanya karena memanfaatkannya. Tapi saat mereka naik gunung dan Mas Juna BAB, mereka malah meninggalkan Mas Juna sendirian. Ternyata Mas Juna selalu dibully sampai akhirnya dia mengalami kecelakaan guys. Ternyata selama ini hantunya itu adalah Mas Juna. Tapi Mas Juna tidak merasa kalau dirinya adalah hantu. Dia menangis dan bersedih kenapa dirinya yang hantu.
Semua teman-temannya pun bersedih karena Mas Juna lah hantunya. Mas Juna juga ada senangnya, kini dia sudah punya teman yang benar-benar teman, walaupun mereka bertemu setelah Mas Juna meningso ini. Ini KBG adalah koncone Mas Juna. Di pos pendaftaran ternyata tim pencarian sudah menyerah untuk mencari mereka semua. Sampai akhirnya Andreo dan Leni pun turun dan istrinya itu sangat senang bisa bertemu lagi dengan suaminya. Nenek Bagas juga sangat senang melihat Leni selama ini dan menanyakan di mana keberadaan Bagas. Dan ternyata Bagas dan Mas Diki masih menunggu di atas sampai jasad Mas Juna ditemukan. Semuanya pun sangat senang bisa selamat dari kejadian itu. Dan jasad Mas Juna pun ditemukan guys. Mereka pun berpisah dengan Mas Juna. Dan Mas Juna kini sudah bisa pergi dengan tenang. Tapi nyatanya Mas Juna masih tidak bisa pergi guys. Dan dia tetap bisa bertemu dengan mereka berempat. Di podcastnya tiba-tiba Leni datang menghampiri Bagas dan juga ikut di podcast itu. Leni menjelaskan kalau Mas Juna ada di sini juga yang selama ini dia juga mendengarkan. Mas Juna minta sesuatu, yaitu Leni supaya mencium Mas Bagas. Leni pun langsung melakukannya. Disinilah Leni dan Bagas pacaran deh. Dia menuruti kemauan Mas Juna. Akhirnya mereka berciuman guys. Gimana guys filmnya? Keren banget kan? Yah, ada banyak nih yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya adalah kita harus berani menghadapi masa lalu dan tidak terus berlari. Oke deh, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.